Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah daring pada hari ini dengan tema mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang akan dilayankan oleh Ibu Rosmewani Sega. Jemaat sekalian, kita akan awali ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 19, baitnya yang pertama, keempat, dan yang kelima. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjung agung, bahagiaku yang bakal. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Umat Allah yang terkasih, ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu pula. Umat Allah yang terkasih, mendasari ibadah kita pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari sekarang kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami bersyukur karena hingga saat ini Engkau masih menunjukkan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, kepedulian-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hingga pada saat ini ya Tuhan, kami tetap dapat melewati hari-hari kehidupan kami dengan mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Allah, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah pada saat ini. Namun ya Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Bahwa sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, kepedulian-Mu, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami ini adalah manusia yang berdosa. Kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu, melainkan seturut kehendak kami sendiri. Kami tidak hidup di dalam kasih, tapi kami justru hidup di dalam iri hati dan kebencian. Kami melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami datang, mengaku segala dosa kami, dan memohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini, karena kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan penuh kesungguhan hati datang memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan beranugerah kepada kita sebagaimana berita anugerah dari kitab Yehezkiel 33 ayat 11b yang berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Lakukanlah janjimu pada bambu ini, lalukanlah jalanku ya Tuhan, karena hukum-Mu baik. Sungguh ku rindu pada titah-Mu, karena Kau adil ku hidup. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk tidak hanya sekedar membaca atau mendengar, tetapi mengerti dan memahami firman-Mu dan kemudian memberlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu, pakailah dia menjadi alat untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Roma 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya suka membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 14 dari Roma 13 yang kita baca tadi dikutip menjadi tema ibadah kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tema kita adalah mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Saya kira ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 27 ketika ia berkata, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, ya, ia tidak lagi mengenakan manusia lama. Ia mengenakan manusia baru
ia mengenakan satu kehidupan yang di dalamnya ada Kristus. Dan ayat yang ke-14 ini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, itu Rasul Paulus mau mengatakan begini, bahwa setiap orang harus menunjukkan satu kehidupan yang berasal dari dalam dirinya. Jadi jika pengikut Kristus itu di dalamnya ada Kristus, maka seorang yang menjadi pengikut Kristus itu harus menunjukkan keluar, harus menunjukkan di luar kehidupannya siapakah yang hidup di dalam dirinya, siapakah yang ada di dalam dirinya, dan menunjukkan keluar satu kehidupan yang di dalamnya ada Kristus itu termasuk adalah nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Kristus. Nilai-nilai kehidupan yang dinyatakan oleh Kristus untuk kita nyatakan juga di dalam kehidupan kita. Apa itu? Nah, di dalam Roma 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-14 ini berbicara mengenai kasih. Ayat yang ke-8 berkata begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, ayat ini menarik karena kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada bagian yang agak sedikit kepotong. Ya, kalau di sini dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan NIV yang saya baca, di sana dikatakan kecuali berhutang dalam hal mengasihi. Ya, kecuali berhutang dalam mengasihi. Jadi mestinya begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, kecuali dalam terus-menerus berhutang untuk mengasihi. Menarik Bapak Ibu, karena di sini dikatakan bahwa mengasihi itu adalah sebuah hutang yang tidak akan pernah dibayar lunas. Menarik ya? Mengasihi adalah hutang yang tidak pernah dibayar lunas. To love is the one that is never paid off. Tidak pernah dibayar lunas. Tidak pernah ada orang yang mengasihi yang akan berkata saya cukup mengasihi. Mestinya begitu. Dan tidak pernah ada orang yang dikasihi yang berkata saya sudah cukup dikasihi. Ya, sampai di sini kita memahami ya bahwa ketika ayat ini berkata jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, kecuali kamu punya hutang itu mengasihi dan dikasihi. Karena kasih itu adalah hutang yang tidak akan pernah bisa dibayar lunas. Seorang yang mengasihi tidak pernah berkata saya sudah cukup mengasihi, sudah lunas utang saya mengasihi, tidak pernah. Dan seorang yang dikasihi tidak akan pernah juga berkata saya tidak perlu lagi dikasihi, saya sudah kenyang dikasihi, saya sudah cukup untuk dikasihi, tidak pernah. Nah, mengapa? Makanya kemudian ayat ini kemudian berkata, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu berarti kita melihat di sini kalau tadi di ayat 14 dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, itu berarti suatu ajakan, suatu himbauan untuk menunjukkan keluar siapa yang ada di dalam hidup kita, yaitu Kristus bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus. Dan salah satu hal yang kita tunjukkan itu adalah kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang terus menerus. Kasih yang tidak pernah kita katakan sudah cukup untuk saya melakukannya, sudah cukup untuk saya curahkan kepadanya. Tidak pernah. Kasih yang terus menerus ditunjukkan, kasih yang terus menerus dilakukan, kasih yang terus menerus dinyatakan. Walaupun barangkali kita berkata saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak sanggup. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena kasih yang kita tunjukkan adalah kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu kita terima, Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita.
Dan kasih yang semacam itulah yang diteladankan oleh Kristus sebenarnya. Kasih yang kita terima dari Kristus. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak pernah berhenti. Kasih yang mengasihi kita apapun kondisi kita. Jatuh bangun kehidupan kita. Ia tetap mengasihi kita. Ia mengangkat kita. Ia memulihkan kita. Kasih seperti itulah yang dikatakan harus kita tunjukkan ketika ayat 14 ini berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah kasih yang sedemikian. Nyatakanlah kasih yang sedemikian. Kepada siapa? Dikatakan di sini, barang siapa mengasihi sesamanya manusia. Tuhan Yesus pernah ditanya, siapakah sesamaku manusia? Yaitu orang yang membutuhkan. Siapa saja, tidak ada kategori, tidak ada kriteria, hanya mereka yang membutuhkan. Itulah yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mother Teresa, seorang yang melayani Tuhan di Kalkuta, India, melayani orang-orang yang berpenyakit kusta yang dibuang, disisihkan oleh masyarakat, pernah berkata demikian. Menjadi orang yang tidak diinginkan, menjadi orang yang tidak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan oleh semua orang adalah kelaparan dan kemiskinan yang jauh lebih besar daripada tidak punya apa-apa untuk dimakan. Menjadi orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan oleh semua orang adalah kelaparan dan kemiskinan yang jauh lebih besar daripada tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bapak Ibu, barangkali selama ini kita hanya melihat bahwa mengasihi adalah menolong orang yang membutuhkan, lalu kemudian memberikan sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka dan lain sebagainya. Tetapi Mother Teresa menekankan apa sih sebenarnya yang kita harus wujud nyatakan. Kasih yang seperti apa? Kasih untuk mereka yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan oleh semua orang. Karena apa? Kondisi yang semacam itu adalah kelaparan dan kemiskinan yang jauh lebih besar daripada tidak punya apa-apa untuk dimakan, untuk mengganjal perut seseorang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai di sini kita melihat bahwa kenakanlah Kristus, nyatakanlah kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang hanya sekedar memberi, kasih yang hanya sekedar mengulurkan tangan, ataukah lebih daripada itu kasih yang menyentuh kebutuhan dasar dari setiap orang yang memerlukan kasih tersebut. Itu sebabnya kemudian Mother Teresa juga berkata begini, jangan sampai kita puas hanya dengan memberi uang. Uang tidak cukup, uang bisa didapat. Mereka yang membutuhkan hatimu untuk mencintai mereka. Jadi sebarkanlah cinta kemanapun Anda pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi jika hari ini kita diingatkan, kenakanlah Kristus, itu berarti kamu harus menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan di dalam bagian ini adalah kasih. Bukan berarti kita kemudian berkata, itu satu anjuran yang sudah saya lakukan. Saya sudah kok mengasihi. Saya sudah kok mengasihi orang yang membutuhkan. Saya bahkan memberi banyak atau lebih. Tetapi hari ini kita diingatkan, kasih seperti apa yang kita miliki. Kasih yang memang betul-betul menyentuh kebutuhan dasar dari setiap orang. Bukan hanya sekedar memberi apa yang mereka butuhkan, tetapi juga dilatar belakangi oleh kasih yang melihat bahwa mereka membutuhkan perhatian, kepedulian, membutuhkan cinta, membutuhkan penghargaan dan penghormatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kemudian dikatakan bahwa segala firman seperti jangan berzina, membunuh, mencuri, mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan ini, itu adalah perintah untuk dilakukan, ya, untuk kita menghindar dari sesuatu yang tidak perlu atau tidak harus kita lakukan. Tetapi kasihilah sesamamu manusia adalah sebuah perintah yang positif, menganjurkan untuk melakukan sesuatu. Banyak orang yang berkata begini, saya kan tidak membunuh, saya tidak mencuri, ya, saya mematuhi semua larangan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tetapi nilai atau kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita bukan hanya menghindar ini, tidak melakukan ini, menghindari ini, menjauhi ini. Tetapi ada dorongan, ada anjuran, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang berkata saya mengasihi sesama saya seperti diri saya sendiri akan melakukan tindakan kasih seperti yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita, yaitu kasih yang terus menerus, kasih yang tidak akan pernah berakhir, kasih yang akan ditunjukkan di dalam kondisi apapun, kasih yang akan dinyatakan bagaimanapun kondisi dan keadaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat kondisi kehidupan kita saat ini, banyak orang berkata begini sekarang, boro-boro mengasihi orang lain, ya, di dalam masa sukar seperti ini, saya justru atau kita justru sudah kerepotan dengan kehidupan kita sendiri. Di dalam masa susah akibat pandemi virus corona saat ini, ya, seorang teman saya berkata begini, yang gajinya 100 juta dan yang gajinya 500 ribu sama-sama kesusahan sekarang ini. Yang naik mobil sama yang tidak naik mobil sama-sama menderita kesusahan sekarang ini. Yang punya segala sesuatu, ya, dan tidak punya apa-apa pun sama-sama susahnya sekarang ini. Betul ya? Bisa menjadi begini akhirnya. Setiap orang punya kesulitan. Ya saya punya tapi saya juga susah. Ya, yang tidak punya berkata, lah yang punya aja susah, apalagi saya. Dan semua orang akhirnya terdorong untuk apa? Untuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin saya memikirkan orang lain, lawang saya sendiri susah. Bagaimana saya mewujudkan kasih terhadap orang lain, kepedulian terhadap orang lain, sementara saya sendiri pun membutuhkan kasih dan kepedulian dari orang lain. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti ini kalau kita perhatikan akan membuat orang semakin hidup dalam keegoisan dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Karena kondisinya memang begitu. Kita tidak bisa memungkiri kenyataannya memang begitu. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, jangan kamu berhutang apa-apa, ayat ke-8, kecuali berhutang dalam hal kasih. Karena kasih itu adalah utang. Ya, utang itu maksudnya sesuatu yang harus dikerjakan, diberikan tanpa berkata saya sudah cukup, saya sudah tidak mampu, tidak akan pernah bisa seperti itu. Kasih itu jikalau betul-betul Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Kenakanlah Kristus, yang kita kenakan dalam hidup kita adalah Kristus. Maka pasti Bapak Ibu, kasih itu akan menjadi sesuatu yang kita bisa keluarkan dari hidup kita. Kita nyatakan dalam kehidupan kita. Karena memang bukan kekuatan kita, bukan kondisi atau keadaan kita yang memungkinkan kita untuk mengasihi, tetapi Kristus yang kita kenakan di dalam kehidupan kita, itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi dan mewujud nyatakan kasih dan kepedulian itu dengan berbagai-bagai cara kepada sesama kita, kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada
hari ini kita diingatkan kembali. Jika keadaanmu dan keadaan sekelilingmu adalah satu keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyatakan kasih. Karena setiap orang sekarang membutuhkan, setiap orang merindukan uluran tangan, sekecil apapun itu. Tetapi kamu adalah manusia baru yang telah mengenakan Kristus. Kamu dipanggil untuk terus-menerus menyatakan kasih itu kepada siapapun juga, kepada sesamamu manusia yang membutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pada saat ini kita mau berkata, Tuhan, aku tahu bahwa sejak aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Engkau hidup di dalam aku, dan aku mau terus seperti itu. Oleh karena itu, jika panggilanmu adalah mengenakan Kristus dalam hidup keseharianku, di dalam arti aku harus menunjukkan kepada dunia di luar nilai-nilai yang Kristus ajarkan, kasih, kepedulian, kemurahan hati, keadilan. Maka Tuhan, di tengah kondisiku yang seperti ini, di tengah kelemahanku, di tengah ketidakberdayaanku akibat situasi karena pandemi ini, pakailah saya. Pakailah saya menjadi berkat di dalam hal apapun. Engkau tahu kelemahan saya, Engkau tahu keterbatasan saya, Engkau tahu juga betapa susahnya saya dalam hidup saya. Tetapi satu hal, Engkau panggil saya untuk menyatakan kasih dan kepedulian. Oleh karena itu, tolonglah saya Tuhan, mampukanlah saya agar saya tidak menjadi orang yang egois yang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mau memikirkan orang lain dan mewujud nyatakan kasih itu kepada mereka yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa memohon kepada Tuhan, mampukan kami, mampukanlah saya Tuhan. Karena keadaan tidak seharusnya membuat saya tidak menjadi berkat, tetapi dalam keadaan apapun, sesukar apapun, Engkau panggil saya untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini dengan sehati kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap anggota jemaat GKI Taman Majapahit dan simpatisannya ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Berkati juga kehidupan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan dan mampukanlah mereka untuk terus menjalani kehidupan mereka di dalam pengharapan kepada Tuhan yang akan memimpin, menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang saat ini berusia lanjut dan berada di dalam kondisi lemah tubuh. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka. Bagi mereka yang berusia lanjut, Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan mereka. Biarlah ya Tuhan, di dalam usia lanjut
yang mereka harus jalani, di mana fisik mereka semakin melemah. Biarlah iman mereka kepadamu semakin kuat dan semakin teguh ya Tuhan. Bagi mereka yang berada di dalam keadaan sakit ataupun dalam kondisi lemah tubuh, mari Bapa Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka, dan Engkau pulihkan kembali kondisi kesehatan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan yang harus menjalani pendidikan mereka, menjalani sekolah secara online dari rumah masing-masing. Mari Engkau berkati ya Tuhan proses pembelajaran, proses pendidikan anak-anak kami ini, supaya dapat berlangsung dengan baik, dan anak-anak kami juga tetap dapat memperoleh pendidikan yang mereka butuhkan ya Tuhan di jenjang mereka masing-masing. Bagi yang mengalami kesulitan-kesulitan, kiranya Tuhan Engkau mau menolong mereka dan memampukan mereka untuk tetap dapat menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak mereka saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rencana-rencana pelaksanaan ibadah baik di gereja kami maupun gereja-gereja lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati persiapan-persiapan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati kelompok kerja yang ada untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah secara onsite ya Tuhan. Kiranya segala hal dapat dipersiapkan dengan baik sehingga sungguh-sungguh nantinya ketika ibadah secara onsite dilaksanakan, betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk upaya-upaya pemerintah di dalam percepatan penanggulangan dampak pandemi virus corona ini ya Tuhan. Banyak aspek kehidupan yang terdampak ya Tuhan, sosial, ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, supaya bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu, kebijakan-kebijakan yang membantu percepatan penanggulangan dampak pandemi virus corona ini, agar kondisi kehidupan masyarakat kami dapat kembali pulih ya Tuhan, dan segala kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan masyarakat dapat kembali berlangsung seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan kami ini, dan supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dengarkanlah karena kami memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nat persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat diberikan dengan cara seperti tayangan berikut ini.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Allah yang terkasih, kenakanlah Kristus di seantero kehidupanmu, dan biarlah semua orang melihat Kristus melalui pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Dan untuk itu bersama mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.